Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan memberikan contoh maupun bimbingan praktis bagaimana menyelenggarakan atau merawat jenazah dari mulai sebelum kematian sampai menguburkan. Ya. Dari mulai ketika mau mati sampai nanti menguburkan. Tentunya pembahasannya tidak secara ilmiah membacakan banyak dalil, ya, karena kita nanti lebih banyak praktek. Ya, antum nanti bisa baca bisa untuk jadikan bahan rujukan di banyak kitab tentang jenazah, baik yang berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia, atau di web rumaiso.com maupun Muslim or ID atau Al-Manhaj. Di sana banyak dikupas tentang merawat jenazah dari menjelang kematian sampai menguburkan. Baik sekalian, kita awali dari ketika seseorang mendampingi orang yang sakit keras atau menjelang kematian. Ya. Ini harus dipahami bahwa tugasnya orang yang mendampingi orang yang sakit keras adalah agar dia bisa membimbing mengucapkan kalimat tauhid saat dia mau meninggal dunia. Banyak macam, ada yang meninggal itu mendadak, ada yang perlu melalui proses sakit panjang berhari-hari, bahkan mungkin bertahun-tahun, sakit keras. Kalau yang sakit mendadak itu di luar sepengetahuan ataupun di luar kontrol dari keluarga. Tapi kalau dia sudah dimulai dari sakit keras, bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, ya, kanker, stroke ataupun yang lain, sakit berat yang lain, maka mestinya dia harus selalu siaga, mendampingi di sekitarnya. Sebelum dia tinggalkan, mestinya dia suruh ucapkan dulu la ilaha illallah. Mengingat sabda Rasulullah SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya kalimat terakhir yang terucap adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ingat kalimat terakhir, akhiru kalamihi. Mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia itu bukan berkali-kali. Jangan dipaksa suruh berulang kali. Berat. Sakaratul maut, nazak itu berat.
Makanya jangan dipaksa suruh ulang berulang-ulang kali. Cukup sekali. Bisikkan di telinganya. Bisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Kalau dia panjang dia bisa. Walhamdulillah. Kalau enggak terbata pada. Diputus, dipotong. La ilaha. Dia la ilaha illallah. Dia la illallah itu. Jadi sudah begitu, sudah mengucapkan la ilaha illallah, biarkan dia. Diamlah, jangan bicara yang lain. Ya. Kalau dia masih minta lagi, ada hajat yang mau dia minta dipanggilkan anaknya, istrinya, suaminya, minta minum, penuhi hajatnya. Setelah dipenuhi hajatnya, suruh lagi ucapkan la ilaha illallah. Agar itu kalimat yang terakhir. Begitu cara menuntun orang yang mau meninggal dunia. Bukan disuruh atau bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Pelan-pelan dibisikkan di telinga. Itu ya. Jadi ini untuk kita semuanya perlu kita tadi ya bisikkan dengan lembut, dengan pelan, suruh mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini menjadi jaminan dia masuk surga. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita nggak tahu dia muslim atau bukan, di tengah jalan tabrakan jeder, megap, nazak dia. Nggak tahu muslim atau bukan, tetap bisikkan di telinganya. La ilaha illallah. Suruh ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah. Kenapa yang non muslim? Bagaimana kalau ternyata non muslim? Ya alhamdulillah kalau mengucapkan la ilaha illallah. Itu. Karena paman Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib ketika mau meninggal dunia sakit keras, Rasulullah datang untuk mentalkinkan, untuk menawarkan dakwah yang terakhir kalinya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat ini menjadi hujjah buat saya, bukti buat saya di sisi Allah untuk membelamu nanti. Maka siapa seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Gitu. Makanya kalau di tengah jalan ataupun kita mendapatkan orang mau meninggal, muslim atau non muslim, gak ada urusan. Pokoknya ada kewajiban, ada tugas kita untuk mentalkinkan, menuntun, mengucapkan la ilaha illallah. Gak peduli agamanya apa, tahu agama atau tidak. Nih, ya. Itu kalau kita memang tidak tahu agamanya, memang di tengah jalan. Ya. Tapi kalau itu di tengah keluarga yang non muslim, ditunggui semua, marah ini mereka. Gak ada kewajiban buat kita. Ya. Tuh. Jadi talqikan la ilaha illallah. Setelah itu ya, mungkin sebelum meninggal itu perlu ditanya atau disuruh siapin apakah punya utang atau tidak, sudah siapin wasiat atau tidak, ada wasiat enggak, sudah menulis atau belum, ada utang atau tidak.
itu perlu ya, untuk menuliskan itu. Diingatkan barangkali malam ini ataupun hari ini adalah hari terakhir untuk dia. Ingatkan itu. Ya. Kemudian suruh ucapkan la ilaha illallah. Sebelum dia mau tidur, la ilaha illallah. Supaya itu yang terakhir kalinya. Ya. Kita mau pergi, yang nunggu mau pergi, mau ke toilet ini, suruh ucapkan dulu la ilaha illallah. Barangkali kita saat pergi dia pergi juga. Itu kalau nunggu orang yang sakit. Biasanya ada tanda-tandanya orang yang mau meninggal dunia itu dilihat di telinga sini itu. Di kuping itu kata orang Jawa itu kaku turun jepiping. Gitu ya. Agak kaku. Lah kalau mau meninggal itu di sini lemes. Lemes nggak kaku kayak gini. Coba antum pegang telinga masing-masing. Kalau masih kaku masih hidup itu. Masih. Tapi kalau udah kaku lemes kayak ini yang di ujung ini. Nah ini lemes. Yang kaku itu jadi lemes kayak gini. Itu nggak lama. Itu tanda. Ya. Nanti anaknya mau tidur dipegang pula. Istrinya dipegang. Baik itu ya. Itu ada tanda-tandanya orang-orang yang biasanya sakit. Lama sakit. Ini ada tanda di sini. Atau hidung. Hidung ini dia agak kaku tapi udah mulai lemes. Ini. Udah mulai deket. Kemudian yang berikutnya ketika sudah meninggal dunia maka hendaknya ditutup matanya. Biasanya mata itu mengikuti arah dicabutnya roh dia. Ya, mata itu ikut, jadi terbelalak dia. Saya pernah melihat ada orang itu dia seperti ditarik balikkan lagi jadi itu terbelalak, dia terengah-engah. Berhari-hari seperti itu, berhari-hari. Tarik, balikkan lagi, tarik. Ternyata dilihatnya masalahnya dia durhaka sama ayah ibunya. Susah matinya. Disiksa sama malaikat dulu. Bapak ibunya sakit hati, belum memaafkan. Setelah dimaafkan, baru dia. Tak lama kemudian dia meninggal dunia. Bapak ibunya memaafkan, menjabat tangannya. Dia mungkin ada hadis yang palsu, yang seperti itu, ada kisah Alqamah mungkin ya. Itu dalam alam nyata kita, saya mendapatkan seperti itu. Ya, kerabat saya sendiri di kampung waktu itu. Jadi lama disiksa gitu. Jadi terbelalak, maka segera ditutup matanya. Tutup, biasanya masih lemes ya, masih lemes. Ya, ditutup. Kalau bisa, kalau masih dia balik lagi maka ditutup kemudian diplester. Ya, biasanya masih terbelalak, ditutup dia nggak mau. Ada yang model seperti itu, ya, akhirnya perlu diplester agar nanti saat dia sudah kaku, ya sudah lama nanti dia tetap tertutup matanya. Ya. Kemudian ini mulut agar dia ditutupkan. Ini ditarik dengan kain, diikat dengan ini. Ada sobekan kain, jarit atau apa untuk dikaitkan dengan sini. Agar dia tetap tertutup mulutnya. Saat kaku dalam kondisi tertutup
dalam kondisi tidak menakutkan. Lah, setelah itu baru apa? Mestinya alangkah baiknya kalau orang yang sudah meninggal ini segera diselenggarakan, segera dimandikan, segera dikafani. Masalah penguburan bisa nanti, tapi secepatnya dimandikan, secepatnya dikafani itu lebih mudah. Kenapa? Masih lemes, masih mudah untuk digerakkan, ya, masih hangat. Itu. Kalau sudah kaku, itu nanti harus ngelemeskan dulu. Ya, makanya agak susah. Kalau udah kaku, lepas bajunya susah. Dan seterusnya. Makanya tak lama dari meninggal dunia itu paling lama 1 jam lah. 1 jam itu udah mulai agak susah. Ya. Kalau lebih 1 jam itu masih ada yang meninggal jantungnya masih bagus, itu pacuan jantungnya masih bagus, sehat, itu mungkin sekitar 3-5 jam masih bagus. Masih. Tapi kalau jantungnya yang udah bermasalah, nggak kuat, atau mungkin yang sudah kena penyakit stroke dan seterusnya, itu lebih cepat, secepatnya. Karena stroke dia dari tangannya sebelah aja dia udah kaku, apalagi ditunggu berjam-jam. Maka secepatnya. Ya. Secepatnya. Kemudian yang perlu kita pahami, jangan takut sama orang mati. Sudah mati malah takut. Gitu. Saat hidup nggak takut, saat mati udah mati malah takut. Ini kalau antum masih takut sama orang mati, itu akidah antum masih dipertanyakan. Keyakinan antum itu masih dipertanyakan. Kenapa takut sama orang mati? Masih akidahnya yang dipakai itu akidah dari sinetron. Antum ambil dari sumbernya dari sinetron. Dari ya arwah gentayangan dan seterusnya itu. Terlalu banyak nonton sinetron, akidahnya itu jadi akidah, jadi keyakinan. Nanti takut ditemuin, nanti malam. Gak ada, orang mati itu dia gak bisa balik lagi ke dunia. Kalau dia bisa balik lagi ke dunia, dan itu permintaan orang mati. Sekiranya laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau aku diberikan kesempatan lagi balik ke dunia, aku akan jadi orang baik. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Akan jadi orang baik. Akan bersedekah, akan sholat. Kalau dikasih kesempatan lagi. Gak mungkin ganggu antum lagi. Ganggu itu berarti dosa. Ngapain udah. Kalau dia orang jahat, orang fasik, orang kafir, mati. Dia kesiksa. Disiksa kenapa? Amalnya di dunia dulu. Gak mungkin dia pengen balik lagi buat amal dosa lagi. Ganggu antum lagi. Gak mungkin, dia pengen balik tapi pengen jadi orang baik-baik. Gak mungkin ganggu antum. Makanya jangan terlalu banyak nonton sinetron. Orang mati gak perlu ditakuti. Kamu yang mandiin, enggak ah. Kamu yang ngafani, enggak ah. Aku kalau tengok kain kafan udah merinding aku. Itu ngaji tauhid udah bertahun-tahun. Tanda tanya besar akidah itu. Keyakinan tauhidnya itu. Gak ada yang mengganggu kita. Gak ada, itu arwah itu, ruh itu kalau dia orang yang baik dia akan tersimpan di iliyin. Tempat yang tinggi, yang mulia. Roh orang jahat itu tuh disimpan di sijin. Tidak balik lagi.
Kalau ada nakut-nakuti, tapi Ustaz ada kok kakek saya itu balik lagi. Itu bukan kakekmu tapi jin korin. Jin yang mendampingi kakekmu. Jin korin itu. Yang dia berbohong, aku kakekmu. Dia berubah rupa seperti kakek. Bukan kakek. Dia tahu semua tentang seluk-beluk kakek. Tapi dia bukan kakek. Jadi itu ya, itu jangan ditakuti. Nggak perlu, makanya ini karena ada keyakinan roh-roh yang masih ada di sekitar rumah. Itu bukan kakek. Bukan rohnya kakek. Rohnya kakek itu kalau dia baik di Iliyin, kalau dia buruk di Sijjin. Tidak bisa balik lagi ke dunia. Makanya nggak perlu ditakuti. Kalau muncul bayangan itu kakek, maka itu bukan kakek. Tapi siapa? Jin korin. Jangan diikuti, jangan didengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi kau. Itu dia pergi nanti. Kalau antum menunjukkan rasa takut, dia makin berani. Maka itu, jangan takut. Orang sudah meninggal nggak perlu ditakuti. Takut ke kuburan. Ini juga keyakinan yang akidah kita yang rusak. Terlalu banyak nonton sinetron tadi. Pembuat sinetron itu pinter dia. Ingat, akidah Ahlussunnah itu akidahnya, keyakinannya masdarnya, sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, bukan dari sinetron. Ya, keyakinan kita tentang roh, ini masalah gaib, ini tentang roh. Ayat hadisnya juga menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi itu tentang keyakinan orang yang meninggal nggak perlu ditakuti. Ya. Gak perlu takuti, gak perlu takut mengkafani, gak perlu takut memandikan, ya semuanya kaitan sama orang meninggal dunia. Dia tidak lagi bisa menemui kita di dunia, gak bisa lagi balik lagi ke dunia. Ya, ini harus dipahami supaya tidak takut nanti dibuat grup penyelenggaraan jenazah. Nah, makanya panitia kan memberikan formulir itu, data itu untuk dibuat grup penyelenggaraan jenazah di setiap rayon. Ada Bengkong, ada Batam Center, ada, nanti panitia akan bentuk itu. Ya, itu fungsinya. Ya. Jadi kalau dibuat seperti itu, setiap muslim mestinya harus bisa. Gampang kok, simple, ya, Islam itu mudah dan semua bisa melakukan. Enggak harus ustadz. Sayangnya itu loh, kita ini orang ngaji tapi masih seperti orang awam. Kalau bukan ustadz enggak afdol yang mandiin itu. Salah. Yang mandiin, yang mengkafani, termasuk yang menguburkan, semua bisa. Ya, mudah. Itu harus, semua kita bisa. Nanti dalam prakteknya nanti sangat mudah. Jadi setelah meninggal dunia tadi tutup matanya, ya. Kalau susah maka diplester, ya. Plester ini kalau agak supaya nggak menakutkan juga mungkin keluarganya dan seterusnya, ditutup pakai kapas bisa juga. Setelah diplester ditutup pakai kapas biar plesternya nggak nampak. Kemudian ditali antara dagu sampai dengan ubun-ubun supaya bentuk mulutnya tertutup. Setelah itu ditutup dengan kain. Ya, tutup sampai nanti menunggu disedekapkan dulu, tangannya disedekapkan,
kakinya diselonjorkan, ini kalau bisa ini ditali, ya, tali tangannya ditali, ya, di pergelangan dan juga di kaki yang ujung ditali, ya. Khawatir nanti masih lama penyelenggaraannya, ditutup dengan kain jarit, ya. Lah setelah itu baru proses memandikan. Sebelum memandikan, kita nanti langsung praktek memandikan, ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tentang bagaimana menangani orang yang mau meninggal dunia. Ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Langsung, silakan. Ketika nutup mata, ada nggak bacaannya, doanya? Nggak ada. Tak ada, ya, nggak ada. Cuma, kalau mau pakai Bismillah aja, udah. Termasuk ini, nggak ada bacaan-bacaan tertentu. Itu yang membuat orang, aku nggak tahu doanya. Bacaannya apa? Itu yang kalau kita nggak dapatkan di hadis, nggak ada kewajiban antum mengamalkan. Ya, coba baca buku-buku kitab penyelenggaraan jenazah itu, ada nggak ketika menutupkan mata? Ini nggak ada, nggak usah, antum nggak punya kewajiban, karena nggak ada. Kecuali yang baca dan punya, dan dia membaca ada hadis sahih yang dia pernah baca, dia yang punya kewajiban mengamalkan. Kita yang baca buku, oh ternyata di sini nggak ada, nggak perlu dilakukan. Lakukan apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu, lakukan. Itu. Lakukan apa yang kita tahu, apa yang kita tahu, lakukan. Simple. Nggak tahu, nggak ada kewajiban mengamalkan. Baik, baik. Tali mengikat dagu ini tadi ya, untuk mulut supaya ini pakai kain atau pakai tali terserah. Mana yang paling mudah di situ ada, ya, ada kain, alhamdulillah nggak ada, tali rafia pun boleh. Tali rafia, ya. Berlawan jenis maksudnya? Ya mahramnya, kalau bisa semuanya penyelenggaraan ini yang ini ya saya tambahin. Hendaknya yang melakukan merawat jenazah ini kalau bisa ya adalah yang mahram. Untuk penyelenggaraan sebelum meninggal ini ya, itu hendaknya kalau laki-laki dengan laki-laki nggak ada masalah. Kalau laki dengan perempuan hendaknya mahramnya. Ya, mahramnya, ayahnya. Ya. Ayahnya, saudara laki-lakinya, kakeknya, anak laki-lakinya, itu yang mahramnya. Yang ada itu berarti yang lain seperti yang sejenis. Kalau sama-sama wanita maka boleh juga. Demikian juga dengan laki-laki. Kalau laki-laki gak ada laki-laki yang lain, maka ibunya atau neneknya atau saudari perempuannya atau anak perempuannya. Itu. Termasuk yang memandikan. Yang mandikan itu hendaknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Perempuan dengan perempuan, wanita dengan wanita, yang jenazahnya wanita yang memandikan. Ya, yang mengkafani. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Mahram. Ya, tadi kalau jenazah wanita nggak ada wanita, maka ayahnya atau kakeknya atau saudaranya yang laki-laki, ya, atau anak laki-lakinya. Kalau nggak ada wanita yang lain, tapi insya Allah nggak ada masalah seperti itu insya Allah. Kalau mau orang meninggal dunia itu biasanya nggak ada masalah ini.
Ya. Baik, ada lagi? Hidung. Hidungnya perlu dikasih kapas enggak? Kalau jenazahnya itu memang enggak ada masalah tentang hidung, enggak mengeluarkan darah, sebenarnya enggak perlu. Enggak perlu. Nanti itu mungkin setelah memandikan. Dimandikan nanti ada enggak masalahnya. Baik, masih ada? Membaca surat Yasin ketika sakaratul maut itu tidak ada dalilnya. Justru yang disunahkan apa? Suruh mentalkinkan pelan-pelan. Bukan baca Yasin rame-rame. Pusing dia malah. Ini cemana ini? Mana yang benar ini? Jenazah itu hanya dia butuh mengucapkan la ilaha illallah saja. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Baik, non muslim ketika dia tabrakan, kecelakaan, ditalkinkan dia la ilaha illallah juga. Tapi KTP-nya non muslim. Misalkan Nasrani. Dia penyelenggaraannya dengan dia sudah muslim. Ya. Tidak dihukumi, tidak ada terkait dengan itu. Jadi urusan dunia udah selesai. Dia dihukumi di sisi Allah sebagai muslim. Walaupun diselenggarakan secara non muslim nggak ada masalah. Itu. Allah yang lebih tahu tentang masalah itu. Jadi mestinya kalau sudah seperti itu kasih tahu ke keluarganya. Seorang muslim yang sudah mentalkinkan tadi, dia harus ngasih tahu karena ini fardu kifayah. Nama fardu kifayah apa? Wajib seorang muslim menyelenggarakan penyelenggaraan saudaranya yang muslim. Dia muslim nih. Pak tadi anak bapak ini barusan saya yang mentalkinkan la ilaha illallah. Ya. Tapi dia agamanya agama kami. Ya. Masa iya sih? Iya Pak. Sumpah demi Allah tadi saya barusan mentalkinkan. Tapi dia ngeyel. Nggak, ini tetap kami berani. Antum sudah gugur. Gak mungkin perang kan? Nah ini anaknya dia, ya keluarga besarnya dia. Ya, masa antum bukan siapa-siapa mau merebut. Udah serahkan sama Allah. Tapi antum sudah berusaha menjelaskan ke keluarga besarnya bahasanya dia sudah muslim, mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Ya, sudah muslim. Harus itu. Usahakan biar kami selenggarakan. Tapi kalau antum enggak diam, antum diam padahal tahu ini muslim, maka antum yang dosa. Ya. Karena ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya. Istighfar kita kalau sampai ada seorang muslim dirawat dengan cara non muslim. Karena kita semuanya ikut menanggung dosa. Ya, dosa kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada? Ya, Pak. Yang meninggal? Ya. Kalau meninggal di rumah sakit, tidak ada atau tidak boleh seorang pun dari pihak keluarga yang mendampingi. Ini kayaknya rumah sakitnya nggak bijak ini. Masa ada saat kritis nggak boleh ada yang masuk. Ya, kecuali mungkin pas operasi Pak ya, pas operasi nggak boleh ada yang masuk walaupun keluarganya, kecuali tim medisnya. Itu memang benar.
Ternyata pas operasi meninggal. Ya. Maka itu di luar kemampuan keluarga. Husnudon kita kalau dia muslim ya muslim. Ya. Hanya berharap kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya, Allah mengampuni dosanya. Itu aja. Ya. Baik. Masih ada? Jangan banyak-banyak nanti. Masih banyak kerjaan kita. Ya. Ada nggak bacaan selain la ilaha illallah? Nggak ada yang lain. Hadis itu man akhiru kalamihi la ilaha illallah tahallal jannah. Jangan ditalkinkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan. Jangan. Cukup la ilaha illallah. Itu ya. Jangan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Tambah. Nggak boleh. Cukup itu aja. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah tahallal jannah. Itu kewajiban kita mentalkinkan saat mau meninggal dunia. Mentalkinkan itu menuntun, membimbing agar dia mudah. Ya. Baik, tadi yang terakhir. Nah, baik. Bagaimana dengan jenazah yang tidak lengkap? Pesawat di atas meledak, dar. Kupingnya di sana, telinganya di sana, kepalanya sana. Bingung kita. Ya. Otopsi dari pihak kepolisian tinggal 2-3 anggota jenazah. Tinggal kupingnya sama hidungnya aja mungkin. Misalkan, kepalanya sama kakinya aja. Yang lain nggak nampak lagi, nggak dapat lagi. Ya seadanya itu. Ya seadanya itu yang harus diselenggarakan. Itu mungkin case yang luar biasa, di luar kebiasaan. Maka diperlakukan juga di luar kebiasaan. Cukup mungkin dibungkus dengan kain, ya dimandikan cukup. Nggak mungkin diwudukan karena hanya cukup dibersihkan, dibungkus dengan kain kafan, disolatkan, kuburkan. Sudah selesai. Gak bisa dimandikan seperti urut seperti biasanya. Ya. Sudah? Terakhir, Pak. Ya. Lah bagaimana memposisikan jenazah tadi? Sudah meninggal, maka posisikanlah dia itu kalau miring ke kanan itu menghadap kiblat. Posisikan dia kalau miring ke kanan menghadap kiblat. Karena sunnahnya tidur kalau miring ke kanan menghadap kiblat. Seperti itu sunnahnya tidur itu. Miring ke kanan, ya lambung kita sebagian kanan ini. Miring kanan, hadapnya kiblat. Kalau sini berarti hadapnya sana. Ya. Dalam kondisi kepalanya di sana, dia miring. Miringnya ke kanan, hadap kiblat. Itu nguburkan juga begitu, nguburnya begitu. Miring ke kanan, hadap kiblat. Waktu di penguburan. Ya, baik. Ini cukup ya untuk penyelenggaraan. Masih ada Pak Rizal. Ya. Iya. Ketika meninggal malam, nanti penguburannya pagi, malam itu baca Al-Quran rame-rame enggak? Enggak ada. Ya, justru mestinya ketika menunggu jenazah itu renungkanlah. Aku nanti juga akan seperti dia ini. Apa yang sudah saya bisa
Apa yang sudah saya siapkan untuk bekal saya? Saya nanti pasti akan seperti dia ini. Kalau besok atau hari ini saya seperti dia, apakah saya sudah siap? Bekal saya sudah cukup untuk menyelamatkan saya. Mestinya banyak berpikir ke situ. Ya, dan tidak ada satupun contoh dari Nabi, para sahabat yang rame-rame baca Quran bareng-bareng, apapun dengan surat Yasin dan seterusnya, tidak ada. Kalau tidak ada, maka tadi gak usah diamalkan. Amalkan yang kita tahu, amalkan, cukup itu. Ya, dalam beragama itu amalkan yang kita tahu. Ada hadis, dalil, ya. Yang kita tahu, amalkan, cukup itu. Simple dalam Islam itu. Enggak tahu, enggak ada kewajiban mengamalkan. Ada hadisnya enggak? Saya enggak tahu, tapi lain. Enggak ada hadisnya enggak, itu aja. Enggak ada hadis berarti enggak ada kewajiban untuk mengamalkan. Enggak ada dalil, enggak ada kewajiban untuk mengamalkan. Situ. Simple. Ya, Nabi enggak mengamalkan, kita enggak mengamalkan. Nabi sahabat enggak mengamalkan, kita enggak mengamalkan. Selesai itu. Itu. Ya. Cukup ya. Kita menuju ke teras sana untuk praktek memandikan. Yang mau dimandikan sudah siap